26 Naomi hilang. Adrian menjadi sangat panik ketika tidak menemukan keberadaan Naomi di ruangan itu. Untuk beberapa saat ia seperti kehilangan kemampuan untuk berpikir dan tidak tahu harus melakukan apa. Bertanya kepada para petugas yang berjaga pun percuma, karena semua mengaku tidak melihat wanita itu pergi. Bahkan setelah menyisir seluruh bagian rumah sakit, masih tak ada tanda keberadaan Naomi. Ia menghilang begitu saja. Padahal tidak sampai 30 menit Adrian meninggalkan ruangannya. Apakah ia pulang ke rumah? Tidak, karena baru saja Bruno menghubungi rumah untuk menanyakan keberadaan Naomi. Dan menurut para pelayan, Naomi belum kembali. Melihat kepanikan tuannya, Bruno sudah harap-harap cemas. Bukan hal mudah untuk menghadapi kemarahan Adrian. Hilangnya Naomi secara mendadak pun membuat gempar tidak hanya di kediaman keluarga Marks, tetapi juga di rumah sakit. Sekarang mereka sudah berada di ruang kendali setelah Adrian meminta untuk memeriksa rekaman CCTV. Mata Adrian berkilat marah saat melihat tayangan pada layar monitor, yang menunjukkan Naomi keluar dari ruangan seorang diri dengan mengendap-endap. Bruno yang berdiri tepat di sisinya harus merasakan kuatnya cengkraman Adrian pada lengannya. Saya akan meminta bantuan bagian perhubungan untuk melacak melalui rekaman CCTV di jalan-jalan. Tuan, ucap Bruno. Masih berusaha untuk bersikap tenang. Dengan harapan kali ini bisa menemukan Naomi dengan mudah. Seperti saat pertama kali melarikan diri. Cepat lakukan. Naomi pasti belum jauh. Pastikan dia ditemukan dalam keadaan baik-baik saja. Baik, Bruno segera beranjak. Sementara Adrian tetap menunggu dengan harapan bahwa Naomi hanya pergi ke suatu tempat untuk membeli sesuatu dan akan segera kembali. Tetapi ternyata, semua hanya harapan semu. Berbekal nama besar keluarga Marks dengan segala kekuasaannya, Bruno dengan mudah mendapat bantuan dan menemukan jejak-jejak kepergian Naomi. Benar dugaan Bruno sebelumnya, Naomi telah salah paham dan mengira Adrian akan balas dendam terhadapnya juga, sehingga memilih melarikan diri dari Adrian. Menurut rekaman CCTV, Nona Naomi terakhir terlihat di lobi sebuah stasiun. Tapi setelah itu tidak terlihat dimanapun. Tuan, lapor Bruno sambil menunjukkan rekaman CCTV yang telah dikopi ke ponselnya. Adrian meraih ponsel milik Bruno dan meneliti rekaman itu. Naomi terlihat terburu-buru memasuki stasiun dan menghilang di antara lautan manusia. Kalau begitu cepat kerahkan semua orang sebanyak mungkin untuk mencari. Perintahnya setengah berteriak. Lakukan dengan sangat hati-hati dan rahasia. Aku tidak mau Naomi semakin ketakutan kalau tahu kita mencarinya. Baik, Tuan. Malam itu juga semua anak buah Adrian dikerahkan untuk mencari. Perbatasan kota dijaga dan diperiksa dengan ketat. Seluruh stasiun bus, kereta api, pelabuhan dan bandara tak luput dari pemeriksaan. Nihil, Naomi tidak juga ditemukan. Adrian memijat kening yang terasa berdenyut. Semalaman penuh hingga pagi menjelang mereka mencari tanpa henti. Namun belum membuahkan hasil. Mereka kehilangan jejak seolah Naomi hilang di telan bumi. Tuan, pulanglah dan istirahat. Anda terlihat sangat lelah. Biar saya dan mereka yang mencari Nona Naomi. Tawaran Bruno ditolak mentah-mentah. Baginya, Naomi adalah segalanya. Meskipun segenap rasa ingin memiliki itu telah ia pahami sebagai cinta. Terlebih kini ada benih Adrian yang sedang tumbuh di dalam rahim Naomi. Lanjutkan pencarian. Jangan berhenti sebelum kalian menemukannya. Tak ada lagi yang berani menyahut. Yang dapat mereka lakukan adalah terus dan terus mencari. Adrian menatap nanar jalan-jalan di hadapannya. Andai segalanya dapat diulang kembali, akan ia serahkan seluruh miliknya untuk ditukar dengan Naomi. Kepingan rasa sesal pun mulai menyusup ke relung hati. Menikamnya semakin dalam. Mengapa aku selalu mengancamnya? Kenapa tidak kuungkapkan saja seberapa berharganya dia bagiku? Di mana Adrian dan Naomi? Sudah 3 hari mereka tidak pulang. Nenek Camilla bertanya kepada seorang pelayan yang baru saja datang membawakan sarapan. Sejak berdebat dengan Naomi beberapa waktu lalu, wanita dengan rambut memutih itu memang lebih sering sarapan pagi di taman. Naomi kerap menyindir dirinya, dan sekarang ia sedang merindukan cucu menantunya yang jahil itu. Saya tidak tahu, Nyonya. Mungkin mereka sedang menginap di apartemen. Tuan Adrian kan memang sering menginap di sana. Jawab sang pelayan ragu-ragu.
Sebelumnya seluruh penghuni rumah telah diberi arahan oleh Bruno, agar nyonya besar jangan sampai tahu tentang hilangnya Naomi. Karena ditakutkan akan mempengaruhi kesehatannya. Cepat hubungi Adrian dan minta membawa Naomi kemari. Aku sangat merindukan anak nakal itu. Baik, nyonya. Saya akan menghubungi Bruno nanti dan menyampaikan pesan Anda. Tidak usah memberitahu Bruno, langsung ke Adrian saja. Perintahnya tanpa dapat ditawar. Tuan sedang tidak bisa dihubungi, nyonya. Mungkin sedang sibuk. Setelah urusannya selesai, mereka pasti akan pulang. Nenek menghembuskan napas panjang, menatap menu sarapannya dengan malas. Biasanya, akan ada Naomi yang menemani sarapan paginya di taman. Membicarakan hal apapun sambil berdebat kecil. Kemudian tertawa bersama setelah nenek kalah debat. Ah, aku sangat merindukan Naomi. Titik, titik, titik. Pencarian Naomi yang tadinya disembunyikan dari publik akhirnya tercium media. Berbagai spekulasi beredar di masyarakat. Sejumlah akun gosip pun ramai-ramai membuat kiriman seputar Naomi dan Adrian. Bahkan acara gosip di beberapa stasiun TV turut memberitakan hal tersebut. Adrian sudah mengancam agar media berhenti menyorot tentang hilangnya Naomi. Tetapi, berita sudah terlanjur tersebar di masyarakat. Naomi pun menjadi trending hanya dalam beberapa hari. Di sisi lain pencarian terus dilakukan tanpa henti. Semua akses untuk keluar dari kota itu diperiksa ketat. Apa kalian sudah dengar berita tentang hilangnya istri Tuan Adrian Marks? Tanya salah satu wanita yang sedang mengantri di sebuah kedai makanan di stasiun kereta api. Aku dengar, tapi bukankah itu hanya gosip? Beberapa sumber mengatakan bahwa istri Tuan Marks hanya liburan ke suatu tempat. Sepertinya itu hanya isu pengalihan untuk menutupi keadaan sebenarnya, sahut salah seorang wanita lainnya. Apa kamu tahu? Kakak kandung Nona Naomi itu seorang gigolo. Dua wanita lainnya terperangah sambil menutup mulut seolah tak percaya. Benarkah? Tahu dari mana? Kakakku bekerja di hotel tempat berlangsungnya acara itu. Dia melihat sendiri kejadian malam itu. Ya ampun, memalukan sekali. Keluarga Marks yang terpandang memiliki menantu adik seorang gigolo. Mereka tampak prihatin. Aku yakin Nona Naomi pergi karena tidak kuat menanggung malu. Benar juga, tak jauh dari mereka seorang wanita dengan hoodie berdiri di barisan paling depan sambil menghembuskan napas kasar. Tolong berikan 2 roti isi daging dan 1 cup green tea. Baik, Nona, tunggu sebentar. Aku ingin sekali meremas mulut mereka. Naomi mengusap dada pelan. Ujung matanya melirik 3 wanita yang saling berbisik. Lalu memejamkan mata demi mengurai rasa marah yang menguasai hatinya. Nona, ini pesanan Anda. Semuanya $10, ujar wanita yang berdiri di dalam kedai. Naomi mengeluarkan selembar uang dari dalam tas. Beberapa hari ini, ia hidup dari hasil menjual kalung berlian pemberian Adrian beberapa waktu lalu. Kalung berlian yang pernah membuatnya kesal setengah mati. Kalung itu sebenarnya untuk Hailea, dan Adrian sengaja meminta Naomi menggunakannya untuk membuat Hailea kesal. Baru saja Naomi menyodorkan lembar uang pada pemilik kedai. Perhatiannya sudah teralihkan pada kawanan pria yang baru tiba. Ia menajamkan penglihatannya. Sepertinya aku pernah melihat mereka. Tapi di mana? Naomi mengasah otaknya. Sesaat kemudian, ingatan-ingatan mulai bermunculan di benaknya. Ya, itu kan seragam yang pernah kulihat saat mengunjungi kantor Tuan Adrian. Tamat riwayatku kalau mereka menemukanku. Nona, panggil wanita pemilik kedai. Membuat Naomi tersadar. Maaf, ini uangnya. Ambil saja kembaliannya, ucapnya. Lalu bergegas pergi. Naomi menerobos lautan manusia yang memenuhi stasiun. Menutup kepala dengan topi demi menyamarkan wajahnya. Langkah Naomi mendadak terhenti kala menatap lelaki yang berdiri tegak dengan posisi membelakangi dirinya. Membuat seluruh tubuhnya gemetar. Tuan Adrian.